Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat ini untuk mata kuliah teknik penulisan karya ilmiah untuk kelas AI semester 3 akan membahas terkait dengan kaidah umum penulisan karya ilmiah. Tema ini secara substantif akan membahas terkait dengan makna frasa, kalimat, klausa, dan lain-lain sebagainya terkait dengan ejaan bahasa Indonesia. Kelompok kedua ini, presentasi kelompok kedua ini akan dibawakan oleh Saudara Agus, Saudara Ahmad Rizky, dan yang ketiga Anisatul Maula. 3 orang mahasiswa PAI semester 3 Taima Cirebon. Baik, mari kita dengarkan bersama-sama presentasi terkait dengan kaidah umum penulisan karya ilmiah dari kelompok 2 PAI Taima Cirebon semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Bapak Novel Maliki selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah yang saya hormati, dan teman-teman semester 3 yang saya hormati, dan tak lupa yang nonton video ini juga yang saya hormati. Sebelumnya saya perkenalkan saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya yaitu Kang Rizky dan Mbak Anisatul Maula dari kelompok 2 yang akan menyampaikan sedikit pembahasan mengenai kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Nah, sebelum kita menuju ke pokok pembahasan, kita perlu mengerti dulu bahwasanya apa itu kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Kaidah secara bahasa, secara kamus besar bahasa Indonesia, bahwasanya rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Artinya bahwa kaidah penulisan karya tulis ilmiah itu aturan yang sudah ditetapkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kita menuju ke pokok pembahasan. Poin yang pertama yaitu kaidah penulisan. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah harus memerhatikan kaidah sebagai berikut. Yang pertama yaitu asli, yaitu karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran penulisan sendiri, bukan plagiasi, jiplakan atau disusun dengan tidak jujur. Yang kedua, harus bermanfaat, yaitu karya tulis ilmiah memiliki urgensi karena diperlukan dan mempunyai, contohnya makalah tentang sejarah, itu kan memiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca. Yang ketiga, substansi, yaitu isi pokok atau materi karya tulis ilmiah yang disajikan harus jelas dan sesuai dengan tema yang kita bahas. Yang keempat adalah ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah didasari oleh kaidah keilmuan yang memiliki struktur logika dan terbuka terhadap pengujian kebenaran. Opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori yang memiliki sumber seperti pendapat para ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah diterbitkan. Yang kelima adalah konsisten, yaitu karya tulis ilmiah yang relevan. Artinya karya tulis yang kita bahas itu dari mulai pendahuluan sampai akhir itu harus memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Yang keenam adalah objektif, yaitu penulis harus sesuai dengan realita yang ada di lapangan pada saat penelitian. Ketentuan objektif yang pertama harus poin yang kedua adalah tata cara penulisan. Penulisan karya ilmiah tentunya ada tata cara yang harus kita lakukan. Dalam penulisan karya ilmiah harus memperhatikan tata cara penulisan sebagai berikut. Yang pertama,
dalam bahasa Indonesia menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, dalam EYD untuk kata serapan bahasa asing dipergunakan cara penulisan kata serapan yang telah dibakukan, artinya sudah baku, bukan kata yang tidak baku. Yang kedua, penggunaan peristilahan di bidang komputer mengikuti penggunaan istilah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, dalam bahasa asing menggunakan kaidah tata bahasa atau gramatika dalam bahasa asing yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum. Mungkin poin yang saya sampaikan sampai di situ, dan poin yang selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, Kang Ahmad Rizky. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah. Kalau kita ingin menulis karya tulis ilmiah, yang pertama tentunya harus ada judul dulu. Judul ini nanti ditulis dengan singkat, tepat, dan tidak multitafsir, sesuai dengan masalah yang mau kita bahas. Dan penulisan judul ini tidak boleh lebih dari 12 kata dan diketik dengan menggunakan huruf kapital semua. Setelah judul sudah ditulis, yang kedua yaitu menulis nama dan alamat penulis. Nama penulis diketik dengan lengkap, diposisikan di bawah judul yang tadi sudah diketik tadi, beserta dengan alamat si penulis tersebut. Yang ketiga, setelah kita menulis nama dan alamat, yang ketiga yaitu abstrak. Bagian abstrak ini adalah di mana bagian untuk mengungkapkan hasil penelitian atau kajian secara singkat. Dan abstrak ini disusun dalam satu paragraf, cuma satu paragraf ya. Dan maksimalnya 150 kata, tidak boleh lebih, karena di dalam abstrak ini sebenarnya hanya sekedar kesimpulan sementara lah, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah abstrak, yang keempat yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat, meliputi biasanya terdiri dari yang pertama itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, latar belakang ini biasanya kita di dalam latar belakang ini biasanya kita menggunakan kata-kata pertanyaan ya, kata-kata pertanyaan, atau yang biasa kita kenal itu ada 5W 1H. 5W itu yang pertama what, who, why, where, when. Nah, apa, siapa, mengapa, di mana, dan kapan. Biasanya di dalam latar belakang itu ya kalimat yang digunakan apa atau mengapa
atau how, bagaimana juga bisa. Kayak misalkan kita ingin menulis tentang pendidikan. Nah, pertanyaannya biasanya di dalam latar belakang itu apa pendidikan itu, kayak gitu. Atau bagaimana pendidikan itu di latar belakang. Kemudian setelah latar belakang sudah ditulis, kemudian landasan teori. Landasan teori ini yang digunakan adalah untuk menjawab dari pembahasan dari pembahasan permasalahan tadi, menjawab dari latar belakang yang tadi apa. Nah, seolah-olah nanti di landasan teori ini kita jawab, dijelaskan dalam landasan teori ini jawaban dari apa tadi. Nah, seperti itu. Tinjauan pustaka landasan teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berdasarkan referensi atau temuan penelitian, kajian yang membahas tentang permasalahan yang kita teliti tadi. Misalkan kita meneliti tentang pendidikan, ya berarti tinjauan pustakanya ya mencari atau mengkaji tentang pendidikan. Mencari tentang pemahaman pendidikan menurut pemikirannya Hamka, atau pendidikan menurut pemikirannya Hasyim Asy'ari, pendidikan menurut pemikirannya Ahmad Dahlan atau siapa saja. Yang keenam yaitu metodologi. Metodologi di sini adalah kerangka pendekatan studi yang digunakan sebagai analisis suatu teori, metode percobaan, atau kombinasi keduanya. Metodologi yang digunakan diuraikan secara rinci. Jadi biasanya metodologi ini kita menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Biasanya seperti itu. Kalau nggak salah ya, kalau kita menggunakan kualitatif itu biasanya kita ketika ingin meneliti tentang dunia sosial. Sementara yang kuantitatif itu ketika kita ingin meneliti tentang yang sifatnya itu matematika, bisa dihitung lah ya, fisika, ekonomi juga bisa itu dihitung dengan angka-angka. Itu menggunakannya yaitu kuantitatif. Dan biasanya di dalam metodologi ini ada varian-varian cara tentang metode. Misalkan kita ingin menggunakan metode sosiologi, atau menggunakan metode fenomenologi, atau menggunakan metode gender dan yang lainnya. Itu ada varian-variannya, dan mungkin nanti ke depan Pak dosen akan menjelaskan lebih jauh tentang metodologi ini, metodologi penelitian ini. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan ini yaitu isinya memaparkan dan menganalisis data yang mencakup uraian dengan mengungkapkan, menjelaskan, membahas, dan menganalisis hasil dari tulisan yang mengacu pada tujuan penulisan tersebut. Nah, di dalam pembahasan ini ya disinilah analisis kita bermainnya, apakah
itu diambil dari data atau hasil dari penelitian, ya, data-data baik itu dapat dari informasi dari orang dengan menggunakan cara wawancara atau informasi dari buku-buku karya tulis lah, kira-kira seperti itu. Dan yang kedelapan yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil dari generalisasi atau keterkaitan dengan masalah yang memuat ringkasan hasil dari jawaban atas tujuan tadi. Jadi kesimpulan ini adalah hasil dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian kita simpulkan dari pembahasan tadi. Dan kesimpulan ini ditulis secara ringkas dan padat, tidak usah banyak-banyak ya. Yang kesembilan yaitu saran. Saran ini merupakan rekomendasi dari hasil penelitian atau kajian yang harus berdasarkan kesimpulan, dan biasanya di dalam saran ini diuraikan menjelaskan, biasanya penulis ini menjelaskan tentang kelemahan atau kekurangan pelaksanaan penelitian, evaluasi, survei, telaah atau hal-hal yang lainnya. Jadi si penulis ini memberikan penjelasan, silahkan ditelaah kembali, apabila ada kekurangan boleh dikritisi, kira-kira seperti itu. Yang ke-10 yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada para pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi. Yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berupa daftar dari semua artikel jurnal pustaka lain yang diacu secara langsung di dalam karya tulis ilmiah. Teknik penulisan dan pengajuan dijelaskan secara terperinci pada daftar pustaka. Ya, itulah sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah yang saya jelaskan satu persatu, dari mulai judul, nama, alamat penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, ucapan terima kasih, dan yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Maula, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI semester 3, perwakilan dari kelompok 2. Oke, di sini saya akan memaparkan dari bagian D. Sebelumnya, untuk bagian A dan B sudah dipaparkan oleh Saudari Agus, dan bagian C sudah dipaparkan oleh Saudara Ahmad Rizky. Oke, di sini bagian D itu bermaksud format penyajian karya tulis ilmiah. Apa sih yang dimaksud format penyajian karya tulis ilmiah? Ya, itu jika dilihat dari sudut sistematika penulisan, setiap bentuk karya tulis ilmiah pejabat fungsional atau RIHP punyai bagian dan tatanan urutan penyusunan dalam format penyajian. Nah, format penyajiannya tuh apa aja sih? Nah, ini dia sebagai berikut. Yang pertama, format penyajiannya tuh ada dua ya. Yang pertama, bentuk buku dan non buku yang dipublikasikan. Oke, di sini apa sih bentuk buku dan non buku yang dipublikasikan? Itu adalah suatu format penyajian karya tulis ilmiah yang membutuhkan media untuk menyampaikan format kajiannya itu. Nah, lebih tepatnya apa? Karena di sini harus dipublikasikan, otomatis harus disebarluaskan melalui media tersebut. Dalam zaman sekarang ini, contohnya untuk seperti buku bacaan atau komik, lebih tepatnya jika diaplikasikan bisa masuk ke webtoon, ya bisa webtoon atau komik-komik yang lain bisa.
ada diary perpustakaan untuk online itu bisa. Jika kawan-kawan bisa membacanya bisa ya. Itu bisa lewat gadget atau laptop atau tab dari masing-masing kita. Oke. Selanjutnya selain komik dan buku bisa. Sekarang banyak ya sosial media. Itu kalau aplikasinya bisa memuat contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Pasti kawan-kawan juga tahu lah ya, banyak sekarang. Apalagi di zaman-zaman era modern serba canggih ini. Pasti siapa sih yang nggak punya gadget? Oke. Yang nomor 2. Tadi kalau nomor 1 itu bentuk buku dan non-buku yang dipublikasikan. Yang nomor 2 itu bentuk buku dan non-buku yang tidak dipublikasikan. Dalam artian ini tuh ini tuh dipublikasikan, cuman tidak melalui aplikasi, melainkan kalau bahasa kitanya secara tradisional. Oke. Dalam bentuk buku. Dan selanjutnya untuk kriteria bentuk buku dan non buku yang tidak dipublikasikan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama bagian awal dan yang kedua bagian batang tubuh. Sini kita akan membahas tentang bagian awal terlebih dahulu. Bagian awalnya terdapat halaman judul, ada abstrak, kata pengantar, daftar isi. Nah, untuk daftar tabel, daftar gambar atau grafik, dan daftar lampiran itu jika ada. Oke, sekarang kita ke batang tubuh. Batang tubuh itu memuat pendahuluan itu terdapat apa aja di dalamnya. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat yang pertama latar belakang, yang keduanya tujuan, yang ketiga manfaat, dan yang keempat hipotesis. Nah, untuk hipotesis sendiri itu dalam sebuah makalah contohnya bisa ada dan bisa tidak ada, jadi itu tidak diwajibkan. Nah, untuk proporsi bagian pendahuluan ini hanya 15% dari isi makalah tersebut. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi ini terdapat landasan teori atau tujuan pustaka. Jadi inti dari sebuah makalah tersebut, ada metodologi serta hasil dari pembahasan. Proporsi dari bagian isi tersebut adalah 70% dari isi karya tulis ilmiah atau makalah tersebut. Dan nomor 3, bagian penutup. Nah, bagian penutup ini bisa disebut juga dengan bagian simpulan. Nah, karena di dalamnya itu terdapat saran dan daftar pustaka. Proporsi dari bagian penutup ini hanya 15% dari